Shalom semuanya. Senang banget rasanya bisa kembali menemani teman-teman dalam penjelasan mendalam kita hari ini. Langsung saja kita selami ya. Hari ini kita bakal membedah sebuah kisah yang luar biasa epik dari kitab Keluaran pasal 8 ayat 16 sampai 19. Fokus kita ada pada tulah ketiga, yaitu tulah nyamuk. Nah, sebagai penyegar ingatan nih, di pasal-pasal sebelumnya Allah kan sudah mendatangkan tulah pertama, air sungai Nil berubah jadi darah, dan tulah kedua, katak yang memenuhi seluruh negeri Mesir. Biasanya tulah-tulah awal itu selalu dikasih peringatan dulu ke Firaun. Tapi tunggu dulu, di tulah ketiga ini polanya berubah drastis. Serangan ini datang tiba-tiba tanpa aba-aba sama sekali dan langsung menghantam elemen paling dasar dari bumi. Kita akan lihat bareng-bareng secara sistematis bagaimana peristiwa ini membongkar habis keangkuhan manusia dan menunjukkan betapa mutlaknya kedaulatan Allah. Untuk kerangka pembahasan kita hari ini, kita punya 6 poin utama. Pertama, perintah kepada Musa. Kedua, debu menjadi nyamuk. Ketiga, batas kekuatan ahli sihir. Keempat, pengakuan tangan Allah. Kelima, hati Firaun yang keras. Dan keenam, pelajaran untuk hari ini. Kita mulai dari bagian yang pertama, perintah kepada Musa atau sang inisiatif ilahi. Coba teman-teman perhatikan baik-baik kutipan dari ayat 16 ini. Segala sesuatu yang terjadi di sini tuh nggak ada yang kebetulan atau sekedar fenomena alam biasa. Nggak sama sekali. Semuanya berpusat pada satu titik, inisiatif dari Tuhan sendiri. Firman Tuhan datang kepada Musa dengan instruksi yang sangat presisi. Tuhan berfirman, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tongkatmu dan pukulkanlah itu ke debu tanah. Poin krusialnya di sini adalah Tuhan memegang kendali penuh. Nggak ada tawar-menawar. Nggak ada peringatan pagi-pagi buta buat Firaun kayak sebelumnya. Allah benar-benar mengambil langkah tegas untuk membuktikan bahwa dialah satu-satunya penguasa alam semesta. Nah, instruksi ini brilian banget dalam menyoroti karakter Musa dan Harun. Latar belakang mereka ini menarik untuk kita ingat lagi. Dulu, Musa sempat penuh keraguan kan, waktu dipanggil di semak duri yang menyala. Tapi coba lihat transformasi mereka sekarang. Mereka bertindak sebagai saluran ketaatan yang mutlak. Udah nggak ada lagi tuh yang namanya perdebatan atau keraguan. Pokoknya, Tuhan berfirman, mereka langsung eksekusi. Ketaatan total inilah yang pada akhirnya menjadi jalan bagi demonstrasi kuasa Allah yang luar biasa. Lanjut ke bagian kedua, debu menjadi nyamuk, sebuah mukjizat penghakiman. Teman-teman, hubungan sebab akibat dari kejadian ini sebenarnya simple banget, tapi dampaknya luar biasa. Langkah-langkahnya cuma begini. Harun mengulurkan tongkat, dia memukul debu tanah, dan boom! Secara ajaib struktur materi berubah total. Debu berubah jadi nyamuk. Secara teologis, maknanya dalam banget loh. Ingat kitab Kejadian, manusia kan diciptakan dari debu tanah. Debu itu melambangkan elemen paling dasar dari kehidupan di bumi. Tapi sekarang, debu yang sama yang tiap hari diinjak-injak oleh orang Mesir justru dipakai Allah sebagai alat penghakiman. Tindakan fisik Harun yang sangat sederhana ini, karena didasari oleh firman Tuhan, memicu sebuah mukjizat berskala besar. Lalu di mana sih tepatnya semua ini terjadi? Alkitab mencatat dengan sangat spesifik lokasinya, di seluruh tanah Mesir. Semua debu tanah jadi nyamuk. Jadi ini bukan cuma musibah lokal di satu kampung aja ya, ini bencana berskala nasional yang menjalar tanpa ampun. Masalah utamanya adalah, nyamuk-nyamuk ini menyerang habis manusia dan binatang. Nggak peduli status sosial, dari rakyat biasa sampai pejabat elit di istananya Firaun, semuanya kena siksa. Nggak ada satupun tempat buat ngumpet. Segala macam solusi manusia jadi sama sekali nggak berguna. Karena ya, masalah ini langsung datang dari Sang Pencipta. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, batas kekuatan ahli sihir. Disinilah letak batas maksimal kekuatan manusia. Coba deh kita lihat perbandingan yang sangat mencolok ini. Di satu sisi, ada Harun yang murni bertindak atas perintah Tuhan, dan hasilnya sukses besar, debu jadi nyamuk. Tapi di sisi lain, kita punya para ahli sihir Mesir. Waktu tulah darah dan katak sebelumnya, mereka dengan sombongnya masih bisa pakai ilmu mantra buat meniru mukjizat itu. Tapi di tulah ketiga ini, mereka udah coba segala macam tipu daya dan mantra pamungkas, dan hasilnya gagal total. Mereka sama sekali gak sanggup menciptakan kehidupan dari debu. Sifat dari para ahli sihir ini sebenarnya menggambarkan natur manusia yang berdosa banget. Awalnya mereka sangat angkuh, merasa punya kuasa yang bisa menandingi Musa, Harun, bahkan menandingi Tuhan. Tapi di titik ini, mereka seolah nabrak tembok beton. Mereka dihadapkan pada batas mutlak kemampuan mereka. Sebangga apapun manusia dengan ilmunya, sihirnya, atau teknologinya, kita nggak akan pernah bisa menciptakan kehidupan dari ketiadaan. Hak prerogatif atas kehidupan itu murni, 100% cuma milik Allah. Kita sampai di bagian keempat, pengakuan tangan Allah. Ini dia klimaks dari narasi kita. Wah, momen di ayat 19 ini jujur bikin merinding sih. Para ahli sihir itu akhirnya ngomong ke Firaun, inilah tangan Allah,
Atau kalau dari bahasa aslinya bisa diterjemahkan inilah jari Allah. Bayangkan, musuh bebuyutan Musa yang tadinya menentang mati-matian, sekarang malah jadi orang pertama yang angkat tangan dan ngakurin kedaulatan Tuhan secara terbuka. Mereka sadar penuh, ini bukan trik sulap murahan, ini kuasa ilahi. Dan yang paling luar biasa, istilah jari Allah ini terhubung langsung ke perjanjian baru. Di Injil Lukas pasal 11 ayat 20, Tuhan Yesus bilang, "Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa jari Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu." Luar biasa kan? Kekuatan yang sama yang menghancurkan dewa-dewa Mesir adalah kekuatan yang dipakai Yesus Kristus untuk mengalahkan kuasa gelap dan membawa keselamatan buat kita semua. Berlanjut ke bagian kelima, hati Fir'aun yang keras, sebuah penolakan yang sangat tragis. Disinilah sifat asli Firaun benar-benar telanjang. Bagaimana Alkitab mendefinisikannya? Hati Firaun berkeras. Dan ini bukan karena dia nggak tahu apa-apa loh. Ini adalah pemberontakan yang sangat aktif. Sifat keras kepalanya ini benar-benar tragis. Firaun secara sadar menolak bukti nyata yang udah ada di depan hidungnya sendiri. Bahkan ketika para ahli kepercayaannya udah ngasih nasihat dan mengaku kalah, dia tetap tutup telinga. Dia lebih milih mempertahankan gengsi dan merasa jadi Tuhan atas dirinya sendiri daripada tunduk pada Tuhan yang sejati. Tapi, pertanyaannya, apakah keras kepalanya Firaun ini bikin rencana Tuhan gagal? Tentu saja tidak. Perhatikan frasa penting di akhir ayat 19 ini. Seperti yang telah difirmankan Tuhan. Jadi, penolakan Firaun itu sama sekali nggak bikin Tuhan kaget. Malahan, itu justru menegaskan kedaulatan Allah yang mutlak. Tuhan kan memang sudah menubuatkan kalau Firaun bakal mengeraskan hatinya, supaya lewat penolakan itu, kuasa Allah bisa didemonstrasikan jauh lebih dahsyat lagi ke seluruh bumi. Pola kayak gini juga kita temukan di Perjanjian Baru. Kaum Farisi dan ahli Taurat melihat langsung Yesus bikin mujizat, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, tapi hati mereka tetap aja keras menolak Yesus. Kekerasan hati manusia, sebesar apapun itu, nggak akan pernah bisa menghentikan rencana keselamatan dari Allah. Akhirnya kita di bagian ke-6, pelajaran untuk hari ini. Apa refleksinya buat kita sekarang? Dari seluruh rangkaian cerita ini, kita bisa tarik 4 benang merah. Pertama, Allah itu berdaulat penuh atas alam semesta, bahkan debu yang paling kecil pun tunduk pada perintahnya. Kedua, sehebat apapun kemampuan manusia, kita punya batas yang mutlak. Kita sangat terbatas dan selalu butuh anugerah Tuhan. Ketiga, seperti Musa dan Harun tadi, ketaatan yang tulus itu selalu mendatangkan karya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Dan yang keempat, ini yang paling bahaya. Jangan pernah mengeraskan hati terhadap kebenaran. Sama seperti bangsa Mesir yang butuh diselamatkan dari tulah nyamuk, dunia kita saat ini sedang terjebak dalam tulah dosa. Dan solusi utamanya bukanlah mengandalkan kemampuan kita sendiri, melainkan menerima Tuhan Yesus Kristus yang turun ke dunia untuk membebaskan kita seutuhnya. Penjelasan ini mengantarkan kita pada satu pertanyaan reflektif yang sangat menohok. Dalam hidup ini, apakah kita mau merendahkan diri dan mengakui tangan Allah yang sedang bekerja, atau kita malah membiarkan kesombongan membuat hati kita sekeras Firaun? Keputusannya ada di tangan kita hari ini. Saat Tuhan menunjukkan kuasa dan kebenarannya kepada kita, tolong jangan keraskan hatimu. Ikuti, komen, dan share penjelasan ini agar semakin banyak orang yang terberkati. Ikuti terus SPJ_Alkitab. Tuhan Yesus memberkati.